teman-teman, aku baru aja selesai vaksin ini sama teman-teman aku di sini, dan So this is very nice Sarah, to see people. Sarah di sini. Jadi setelah kita dapat vaksin teman-teman, kita harus diem dulu selama 15 menit. Kita nggak boleh pulang. Jadi kita harus diam selama 15 menit. Sudah deh, cepet banget prosesnya. Joanna, thank you. Thank you very much. Happy New Year. Thank you. Jadi ini aku lagi ada di taksi sekarang. Nah, aku mau pulang. Kebetulan di taksi ini dibayarin sama ini ya teman-teman ya, sama kantor. Tadi itu adalah manajer aku, dia yang bayarin. Jadi alhamdulillah kita nggak usah bayar karena sudah dibayarkan sama perusahaan. Enaknya di sini seperti itu teman-teman. Nah, ayo kita pulang. Jadi prosesnya tuh sangat cepat sekali teman-teman, dan tidak berasa apapun pada saat disuntikan ke lengan kita. Tadi aku pakai tangan kanan, lengan yang sebelah kanan. Itu prosesnya sangat singkat, sangat tidak berasa, cepat sekali. Kayak ya udah, kayak kalau misalnya kita disuntik kan agak berasa perih gitu kan ya. Kalau ini sama sekali enggak, karena memang juga jarumnya tuh kecil sekali. Ya cepet banget, dan aku nggak berasa. Pada saat mereka udah bilang udah selesai, aku malah bengong aja karena aku pikir itu nggak belum selesai ya. Sudah aku dapat vaksin. Para medis menyuruh aku untuk diem dulu, tidak bergerak. Bukan tidak bergerak, maksudnya duduk tenang selama 15 menit. Baru setelah 15 menit aku diperbolehkan untuk pulang, untuk bergerak atau untuk pulang. Jadi setelah mendapatkan vaksin 15 menit kita harus duduk dan santai. Setelah itu baru kita boleh bergerak ke sana kemari. Aku nggak tahu apa manfaatnya. Mungkin teman-teman yang bekerja di medis jauh lebih paham itu, atau mungkin karena mereka lihat reaksi dulu atas badan aku seperti apa. Teman-teman, ini alhamdulillah taksinya dibayarin sama kantor. Jadi kita nggak usah bayar. Alhamdulillah. Tadi juga pada saat divaksin aku udah berdoa dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita ke depannya. Mudah-mudahan bisa terhindar dari segala macam penyakit. Meskipun ya tetap perlindungan Tuhan adalah yang paling utama, tapi kita sebagai manusia juga kan harus ini ya teman-teman ya, harus bisa berusaha. Oke, nanti selanjutnya aku di rumah bakal bercerita lagi tentang vaksin COVID ini. Lebih detailnya nanti di rumah aja ya, karena aku masih di taksi sekarang. 1 minggu sebelum dilakukannya vaksinasi, kita di kantor semuanya mendapatkan surat dari manajer yang isinya adalah surat pemberitahuan bahwa kita akan diberikan vaksin COVID-19. Kemudian juga kita ada dikasih form ya teman-teman, dikasih form bentuknya seperti ini, dan kita harus mengisi. Isiannya ya normal-normal aja, standar seperti nama kita, kapan kita lahir, alamat rumah, kemudian etnik juga di situ ada etnik, gender, terus nama tempat kita kerja, dan di sini juga ada dicantumkan tentang tanggal berapa kita dapat suntikan atau injeksi yang pertama, dan yang kedua juga nanti di sini ada kita isi kolom komentar, tanggal berapa kita mendapatkan vaksin. Jadi kita akan dilakukan vaksin itu secara atau selama 2 tahap, bener nggak sih bahasanya? Jadi tahap pertama aku hari ini, kemudian tahap keduanya itu beberapa minggu setelah tahap pertama. Jadi formnya ini seperti ini dari NHS dan juga dari manajer kami. Nanti ini harus diserahkan ya teman-teman. Video ini diambil 9 jam setelah dilakukannya vaksinasi COVID vaksin. Ya ampun, bahasanya udah kayak politikus banget. Jadi teman-teman, tadi tuh aku diambil vaksin sekitar jam 12-an
siang dan sekarang udah jam 9 malam. Sorry tadi aku nggak langsung update karena pertama aku capek, bukan karena COVID, bukan karena vaksin ya, karena memang capek aja. Kemudian aku tidur siang sekitar 2 jam, setelah itu aku masak dan lain sebagainya. Nah, setelah 9 jam setelah dilakukannya vaksinasi di tangan sebelah kanan aku, yang aku rasakan adalah kalau untuk secara keseluruhan badan tidak ada sama sekali efek yang berarti, cuman hanya sebelah kanan ini kan disuntik sebelah kanan ya, jadi agak kayak biasalah teman-teman kalau misalnya kita dapat vaksin tuh kan tangan tuh jadi kayak sore, agak sedikit kayak aduh kayak berat gitu kan, agak kayak pegel-pegel gitu. Nah sebelah sini tuh mulai terasa. Nanti bakal aku update lagi. Jadi kalian jangan lupa subscribe dan komen dan like gitu nggak ya, bener nggak ya? Karena aku bakal update terus soal COVID-19 vaccination ini ya. Jadi aku juga tadi dikasih seperti ini kayak brosur atau kayak catatan kecil. Nah setelah aku baca ternyata ini sama seperti di link yang manajer aku pernah kirim 1 minggu yang lalu. Di sini ini penting banget buat kalian untuk informasi penting ya. Tadi aku udah baca secara keseluruhan, tapi aku ngambil penting-pentingnya aja tentang siapa yang tidak disarankan untuk mendapatkan vaksin ini. Yang pertama adalah apabila kalian sedang hamil, istri kalian atau anak atau siapapun atau wanita yang ada di sekitaran kalian yang hamil itu tidak dianjurkan. Jadi dianjurkannya setelah melahirkan baru bisa mendapatkan vaksin ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah ibu menyusui. Ibu menyusui juga tidak dianjurkan untuk mendapatkan vaksin ini. Dan yang ketiga adalah kalian yang punya planning untuk hamil. Jadi menurut yang aku baca di sini, teman-teman, kalau misalnya kalian punya planning atau rencana untuk hamil dalam waktu dekat itu tidak boleh, karena kalian baru boleh hamil setelah 2 bulan setelah kalian 2 bulan mendapatkan, gimana ya bahasanya, kok aku jadi bingung sendiri. Kalian baru boleh hamil setelah 2 bulan setelah vaksin yang terakhir gitu. Pokoknya kalian ngerti deh. Pokoknya kalian kan 2 kali nih dapat tahap vaksin. Yang pertama, terus nanti yang full dosisnya bulan Januari kan ya. Nah setelah tahap kedua vaksin itu kalian harus tunggu 2 bulan dulu baru kalian boleh hamil, begitu maksudnya. Aduh maafkan aku kok jadi on-onan kayak gini ya. Ya pokoknya kalian lebih pintar lah daripada aku. Seperti itu kurang lebih ya. Nah jadi singkatnya, ibu hamil tidak boleh, ibu menyusui tidak boleh, dan kalian yang punya program hamil dalam waktu dekat juga tidak boleh mendapatkan vaksin ini. Bagaimana kalau seandainya kalian ternyata misalnya ya, ternyata kalian udah dapat vaksin, ternyata kalian baru tahu, oh ternyata aku hamil nih. Nggak apa-apa teman-teman, tenang aja, di sini sudah dijelaskan tidak apa-apa. Namun kalian tidak boleh mendapatkan vaksin yang kedua. Bukan tidak boleh, maksud itu ditunda untuk mendapatkan vaksin yang kedua, dan kalian harus bicara sama dokter atau GP atau manajer atau tempat kerja kalian. Jadi seperti itu. Kemudian apalagi ya, pokoknya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi untuk efeknya di sini dituliskan painful di sekitar tangan sebelah, painful, dan juga kayak yang Simon nonton bola berisik banget, udah kayak orang tawuran. Simon di atas nonton bola, suami aku. Jadi tangan tuh kayak yang feeling kayak yang sore, kayak yang pegel, kayak yang sakit kayak gitu. Ini sekitar, kalian akan merasakan ini sekitar 1 sampai dengan 2 hari. Kemudian feeling tired, kalian juga akan merasakan ini setiap tubuh beda-beda ya ininya, efeknya. Jadi bisa jadi seperti itu, feeling tired, atau kalian merasa mudah capek, kemudian sakit kepala, atau general, atau secara general kalian kayak sakit-sakit badan,
kayak sakit pegel-pegel gitu, atau juga kalian bisa mendapatkan mild flu. Jadi kayak simptom, kayak gejala flu, tapi itu adalah efek dari vaksin ini sendiri. Tapi tergantung dari kalian. Ada beberapa orang yang sama sekali nggak ada efeknya, ada beberapa orang juga yang mungkin pegel atau lain sebagainya. Aku bakal update setelah 7 hari ya teman-teman. Setelah 7 hari setelah 7 hari setelah aku mendapatkan vaksin ini, aku bakal update lagi. Jadi kalian tetap stay tune, tetap ngikutin aku terus. Semoga ini bisa menjadi informasi penting buat kalian yang masih takut-takut untuk vaksin. Tapi kembali lagi, pilihan ada di tangan kalian. Aku mengambil keputusan untuk divaksin karena memang pekerjaan aku menuntut untuk harus mengambil vaksin untuk keselamatan bersama. Yang kedua juga karena untuk aku dan suami aku. Yang ketiga karena for future traveling. Jadi untuk masa depan, untuk apa ya, untuk kedepannya nanti kalau misalnya aku mau traveling, mudah-mudahan ini dapat membantu biar kita nggak ragu atau takut-takut. Selain itu juga kita dikasih kartu ini. Di sini dituliskan bahwa Aninda Amorina telah mendapatkan vaksin, diberikan vaksin tanggal 30 bulan Desember 2020. Kemudian ini nama yang vaksinnya juga ada di sini. Kemudian juga aku dikasih di kolom kedua, di bawah sini juga ada kolom pertama tentang hari ini, terus kolom kedua nanti untuk tahap selanjutnya. Jadi ada 2 tahap ya. Tahap pertama hari ini masih setengah dosis, nanti kemudian full dosisnya pada bulan Januari tanggal 20. Jadi aku bakal update terus. Jadi makanya teman-teman subscribe ya. Terima kasih semuanya. Ya udah gitu aja deh. I love you.